Suatu hari, mereka dikejutkan dengan datangnya paket berupa seorang bayi perempuan yang diletakkan gitu aja di depan rumah mereka. Bersama bayi itu, ada sebuah surat yang mengatakan kalau bayi itu adalah anak dari salah satu dari mereka dan mereka harus merawatnya. Saling menuduh dan melebar tanggung jawablah ketika playboy ini. Bahkan gara-gara bayi itu, mereka pun kehilangan cewek mereka. Terus tiba-tiba, bayi itu menangis dan Arus pun pergi ke market membeli semua perlengkapan bayi. Mereka kasih susu dan makanan untuk si bayi ini. Tapi karena kurangnya pengetahuan mereka dalam mengurus bayi, ya jadinya berantakan. Apalagi si bayi yang gak berhenti menangis, makin panik dan bingung mereka bertiga. Apalagi mereka butuh perjuangan keras saat si bayi pup. Mereka saling bayar-membayar lebih tinggi bagi siapapun yang mau membersihkan dan mengganti popok si bayi. Jijik, kebauan dan geli membuat mereka selalu menghindar setiap kali bertugas mengganti popok. Bahkan mereka bahu-membahu hanya untuk menggantikan popoknya. Mereka berunding untuk mencari mamanya dari bayi tersebut. Mereka sepakat menemui mantan-mantan mereka untuk menanyakan agar mereka bisa memastikan siapa bapak dari anak itu. Mereka buatlah daftar nama-nama mantan mereka dan mereka mulai menanyakannya. Tapi bukannya mendapat jawaban, mereka malah mendapatkan kemarahan dan pukulan dari teman-teman keluarga para mantan mereka. Bahkan ada beberapa mantan mereka yang sedih dan kecewa atas apa yang sudah mereka lakukan dulu. Sampai mereka trauma dan susah untuk membuka hati mereka lagi pada laki-laki lain. Tetapi tetap saja mereka enggak merasa bersalah dan malah balik menyalahkan sikap para mantan mereka yang terlalu over. Singkat cerita, sejak hadirnya si bayi itu, hari-hari mereka disibukkan dengan mengurus si bayi dari pagi hingga pagi lagi. Sampai waktu istirahat mereka pun enggak ada. Jangankan mencari cewek, mereka semua kehilangan pekerjaan mereka gara-gara mengurus bayi itu, dan keputusan sulit diambil mereka akan menaruh si bayi itu di sebuah panti asuhan. Mereka meninggalkan bayi itu di sebuah gereja. Setelah itu, mereka pergi ke kafe, tapi entah kenapa, rasanya kayak ada yang hilang dari mereka. Mereka nggak semangat menikmati pesta Natal dan malah kepikiran si bayi. Apalagi saat itu, hujan turun sangat deras. Tersadar mereka nggak akan tega, dan tersadarlah mereka untuk memastikan apakah si bayi tadi udah diambil pihak gereja atau belum. Kemudian mereka semua lari ke gereja tadi dan kaget mereka ketika melihat sang bayi itu pingsan di dalam keranjang bayi penuh air. Paniklah mereka dan langsung membawanya ke rumah sakit. Ketika diperiksa, ternyata bayi itu terkena radang paru-paru yang disebabkan banyaknya air yang tertelan. Si dokter ini pun ngasih tahu kalau mungkin si bayi itu nggak bisa bertahan lama-lama dari masa kritisnya. Menangislah mereka bertiga. Mendengar itu, menyesal sekali mereka karena udah buang bayi itu yang malah berujung membahayakan nyawa si bayi. Ketika Arus dan Tanmay menengok ke belakang, dia melihat Al sedang sholat. Padahal selama ini mereka kenal si Al nggak pernah berdoa dan sholat sama sekali. Ikut berdoalah mereka sesuai ajaran agama mereka masing-masing. Dan keajaiban itu pun datang. Si bayi dinyatakan selamat dari masa kritisnya. Mereka langsung seneng banget. Kemudian mereka meminta maaf kepada si bayi dan berjanji akan merawat dan mencintai si bayi selama mereka hidup. Sejak hari itu, sikap mereka pun berubah. Tidak ada lagi party dan perempuan dalam hari-hari mereka. Mereka kini fokus merawat dan mengurus si bayi yang mereka beri nama Angel. Mereka saling berbagi tugas dan tanggung jawab untuk mengurus Angel dengan penuh kasih sayang. Bahkan mereka bertiga akhirnya sadar akan semua kesalahan yang telah mereka lakukan selama ini pada mantan-mantan mereka. Mereka mendatangi semua mantan mereka satu persatu dan meminta maaf dengan tulus atas perbuatan mereka dulu. Suatu hari, datanglah seorang petugas bernama Sahani dari Departemen Perlindungan Anak ke rumah mereka. Dia dapat kabar kalau Arus dan teman-temannya mengurus bayi tanpa adanya seorang wanita di rumah itu. Dia ingin melakukan pemeriksaan
apakah mereka mengurus bayi itu dengan baik atau tidak. Arus dan teman-temannya pun menjawab setiap pertanyaan dengan santai tentang makanan si Angel, vaksinasi, dan yang lainnya. Dan akhirnya Sahani membiarkan mereka mengurus dan merawat si Angel. Tak berhenti sampai di situ, di lain hari, seorang pengacara datang dengan membawa polisi. Pengacara itu bilang Angel adalah anak dari kliennya, dan jika Arus tak bisa membuktikan bahwa itu adalah anaknya, maka mereka berhak mengambil Angel. Arus pun menahan mereka mengambil Angel, tapi tiba-tiba masuklah seorang wanita ke dalam rumah itu dan mengambil Angel dari tangan Arus. Sementara Arus hanya bisa merelakan kepergian Angel dan wanita itu. Si Arus kemudian menceritakan kejadian itu pada Al dan Tan Mei. Dia juga bilang kalau dia bapak kandungnya si Angel. Arus pun menceritakan tentang mamanya si Angel yang tak lain adalah mantannya yang bernama Isha. Jadi sekitar 2 tahun yang lalu, si Arus ini dulu jumpa sama si Isha di pernikahan sepupunya, dan Arus ini berlagak jadi pria penuh sopan santun dan menjunjung tinggi nilai-nilai adat India untuk memikat hati si Isha. Isha yang memang menyukai tipikal laki-laki India pada umumnya pun mulai terkesan dengan akhlak yang dibuat si Arus, dan pada akhirnya Isha benar-benar dibuat jatuh cinta pada Arus hingga mempersembahkan kesuciannya untuk si Arus. Tapi terus terbongkarlah si Arus ini cuma nipuin si Isha, dan dia mengetahui si Arus lagi enak-enak sama temannya si Isha. Kemudian si Isha menangis dan meninggalkan mereka menggunakan mobil. Setelah mendengar semua itu, Al justru merasa marah karena Arus membiarkan si Angel dibawa pergi oleh Isha. Al beranggapan kalau si Isha ini gak memperdulikan si Angel, makanya dia seenaknya naruh si Angel di depan rumah mereka. Tan Mei pun ikut-ikutan meyakinkan Arus kalau si Angel itu anak mereka karena merekalah yang membesarkannya. Mereka bertiga kemudian sepakat untuk melakukan sesuatu agar Angel bisa kembali bersama mereka. Tapi kemudian mereka mendapatkan kebenaran kalau ternyata si Sahani yang dulu datang sebagai petugas dari Departemen Perlindungan Anak itu adalah ayah si Isha. Dia pun cerita kalau sebenarnya dia yang naruh si Angel di depan rumah mereka dan berbohong pada Isha dengan mengatakan si Angel meninggal. Dia melakukan itu awalnya agar si Isha tak perlu menemui Arus untuk meminta pertanggungjawaban, tapi tanpa sadar pas dia sakit dan berpikir kalau nyawanya tak lama lagi, dia pun mengakui semuanya pada Isha. Makanya si Isha bisa menemui Arus dan membawa Angel pergi. Hal itu membuat marah si Al, tapi si Sahani malah balik marah karena dia melakukan itu hanya untuk melindungi Isha dari orang seperti Arus yang membuat Isha terluka, sehingga dia susah untuk membuka kepercayaannya pada pria lain. Terdiamlah mereka semua. Si Arus kemudian meminta maaf atas apa yang telah dilakukannya dulu. Dia pun berjanji akan berusaha meminta maaf pada Isha dan mengembalikan keutuhan keluarga mereka. Berusaha si Arus ini menemui Isha dan meminta maaf padanya, tapi gak semudah itu bagi Isha memaafkannya. Ditamparlah si Arus dan diusirnya keluar. Arus masih sabar dan ngasih pengertian kalau dia udah berubah dan berjanji akan menebus semua kesalahannya. Dia juga ingin memberikan kasih sayang yang lengkap untuk si Angel dan masa depannya. Tapi si Isha malah marah karena dia justru nggak mau si Angel ini dapat figur seorang bapak kayak si Arus. Berdebatlah mereka berdua. Saking marahnya si Isha bilang ada banyak pria yang akan menerima si Angel sebagai ayah dan juga menjadi seorang suami. Arus pun ragu karena dia merasa nggak akan ada sosok seorang bapak yang lebih baik dari dirinya untuk si Angel. Makin panaslah si Isha dan akhirnya mereka membuat kesepakatan kalau si Isha bisa menemukan dan menikahi pria yang lebih baik daripada Arus dalam 7 hari, maka Angel akan jadi miliknya. Tapi jika tidak, maka Arus akan membawa Angel untuk selamanya. Dan semua kesepakatan itu pun disaksikan oleh Sahani. Mendengar semua itu, makin marahlah si Al dan Tan Mei. Bukannya membuat si Angel pulang, malah bawa kesepakatan yang justru akan menjauhkan mereka dari si Angel. Arus pun bilang
kalau sebenarnya dia itu masih mencintai Isha. Dia ingin Angel dan Isha kembali padanya. Bahkan dia udah menyusun rencana agar Isha tak akan memenangkan kesepakatan itu. Arus rupanya menyuruh Al berpura-pura menjadi pria yang dijodohkan Shahani untuk Isha, agar waktu Isha mencari pria untuk dinikahinya terbuang sia-sia, dan kesepakatan itu akan dimenangkan oleh si Arus. Si Al pun setuju karena dia bisa bertemu dan berdekatan dengan si Angel. Tapi ternyata rencana mereka tak berjalan mulus karena si Isha ingin mempercepat pernikahannya dengan Al agar bisa segera memenangkan kesepakatannya dengan si Arus. Mereka bertiga pun bingung hingga kemudian mereka mengubah karakter Al di mata Isha menjadi buruk dan menggantinya dengan Tanmay. Shahani pun kembali ikut andil mendekatkan Isha dengan Tanmay. Terus si Arus menyuruh Tanmay membawa si Isha menghadiri pesta pernikahan mantannya Tanmay. Karena si Arus ini yakin kalau Isha itu masih menyintainya, dia pasti kembali baper teringat masa lalu mereka saat bertemu di pesta pernikahan sepupunya dulu. Dan memang betul kata si Arus, di sana sikap si Isha ini berubah, wajahnya sedih dan terkenang dengan kenangannya bersama si Arus dulu. Tapi rencana mereka dikacaukan oleh teman masa kecil Shahani yang ingin menjodohkan anaknya yang bernama Raj dengan si Isha. Terkejutlah si Tanmay dan Shahani, bingung mereka harus berbuat apa. Dan di situasi ini Arus datang dengan menyamar menjadi seorang penyanyi dan mendesak Tanmay melamar si Isha. Tapi tahu nggak siapa yang jadi Raj, anaknya teman si Shahani ini? Terpesonalah si Isha ini dengan si Raj, tapi nggak kehabisan akal. Mereka kemudian mengelilingi Raj dan menceritakan secara singkat tentang masalah mereka dengan si Isha dan meminta pengertian Raj agar menolak perjodohan bapaknya. Tersenyumlah si Raj, mengiyakan dan membawa pergi bapaknya. Setelah itu, suatu hari si Angel ini sakit dan ternyata yang memeriksa adalah dokter yang sama saat mengobati si Angel dulu. Kagetlah si Isha ini mendengar kalau Angel pernah dalam bahaya. Dia pun mulai menyadari kalau ini semua itu permainan Arus yang ingin membuang-buang waktunya agar bisa memenangkan kesepakatan itu. Kecewalah dia karena mereka berhasil kembali membohonginya, dan kali ini dia lebih kecewa karena bapaknya juga ikut bersekongkol bersama mereka. Terakhir, Isha pun memutuskan untuk membawa si Angel pergi dari mereka dan tak peduli dengan kesepakatannya yang telah dia buat dengan si Arus. Dengan cepat, si Tanmay ngasih tahu kabar itu sama si Arus dan si Al, tapi si Arus ini malah menyuruh mereka merelakan Angel di bawah Isha. Dia sudah berasa bersalah sekali sama si Isha, dan mungkin ini adalah hukuman atas kesalahannya dulu. Tapi si Al dan Tanmay nggak mau terima kenyataan itu. Kemudian mereka meninggalkan si Arus dan bergegas naik mobil pergi ke bandara. Mereka pun membawa polisi dan menahan Isha pergi karena mereka juga punya surat kesepakatan yang menguatkan itu. Kemudian mereka berdebat, tapi tiba-tiba si Arus datang dan menenangkan kedua sahabatnya itu. Dia bilang, "Aku telah membuatnya terluka. Aku juga ingin si Angel tinggal bersama kita, tapi bukan dengan cara seperti ini." Dia juga memohon pengertian Al dan Tanmay. Dengan pengertian itu, mereka pun juga terpaksa mengikuti kemauan si Arus dan disobeklah kertas kesepakatannya. Si Isha ini pun cuma diam aja nanggepinnya. Terus Arus ini mengakui kalau sebenarnya dia itu masih cinta sama si Isha dan semua yang dilakukannya sebenarnya hanya untuk mendapatkan kembali hatinya dan juga si Angel. Tapi dia nggak sadar kalau hal itu justru menyakiti si Isha. Dia pun meminta maaf dan membiarkan Isha pergi. Tapi setelah mereka beranjak pergi, tiba-tiba si Angel bisa memanggil mereka dengan sebutan Dada yang berarti bapak. Senang sekali mereka ini, karena itu yang mereka tunggu-tunggu selama ini. Mereka lari ke arah si Angel dan menangis haru. Tapi semua itu tak berlangsung lama karena si Isha menarik kursi dorong Angel dan pergi menaiki jet pribadinya meninggalkan si Arus, Al dan Tanmay
Menangislah si Angel dan mereka karena dipisahkan. Ketika di rumah, si Arus dan kawan-kawannya saling diam mengenang kebersamaan mereka dulu saat bersama si Angel. Tapi tiba-tiba bel pintu berbunyi. Pas dibuka, ternyata di sana ada Angel yang kesenangan melihat si Arus yang buka pintu. Senang sekali mereka melihat si Angel telah kembali dan diciumilah si Angel. Kemudian si Arus berterima kasih kepada si Isa karena dia nggak jadi bawa si Angel. Terus si Isya ini pun bilang kalau sebenarnya dia ingin membuat Angel melupakan Arus dan teman-temannya. Tapi pas dengar si Angel bilang dada, untuk pertama kalinya dia pun sadar kalau Angel sangat menyayangi Arus dan membutuhkan mereka. Menengah si Arus dan dipeluknya si Isya, mereka semua akhirnya bersatu dan film pun berakhir.